sampai terpengaruh, mudah berkomentar, pengalian isu segala macam. Kalau seandainya memang ada bukti, ada bukti nyata bahwa ini adalah rekayasa, tunjukkan buktinya itu. Dan nanti kita akan lakukan tindakan tegas. Ya. Saya sendiri kalau ini adalah rekayasa, saya siap dicopot menjadi Kapolri. Anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau yang biasa dikenal Eko Patrio dipanggil ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya mengenai pengalihan isu penangkapan teroris. Lembaga Survei Indonesia merilis survei terbaru elektabilitas masing-masing pasangan dalam Pilkada DKI Jakarta. Selamat malam pemirsa, anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau yang biasa dikenal oleh publik Eko Patrio dipanggil Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pernyataan Eko yang menuduh Polri mengalihkan isu dengan penangkapan teroris di Bekasi. Sementara Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas masing-masing pasangan dalam Pilkada DKI Jakarta. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Zakia Arfan. Pemirsa, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim untuk dimintai keterangan soal dugaan ucapannya yang menyebut kasus bom Bekasi merupakan pengalihan isu dari kasus Ahok. Eko sendiri menyatakan tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Eko Hendro Purnomo yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri setelah sehari sebelumnya menolak panggilan Polri. Mantan pelawak yang kini menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional ini dimintai keterangan soal pernyataannya di sejumlah media yang menyebut kasus penangkapan tersangka teroris di Bekasi pekan lalu merupakan pengalihan isu dari kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama. Usai dimintai keterangan, Eko menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan penangkapan tersangka teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu. Jadi tidak ada ocehan saya, tweetan saya cuma punya satu Instagram yang namanya Eko Patrio Super gitu ya. Justru itu saya mengatakan situ ada pemberitaan seperti itu, langsung saya bilang bahwa saya ini belum pernah pernah diwawancara dan sebagainya gitu loh. Pihak Eko menyatakan ada 7 media online yang memuat wawancara imajiner tentang hal tersebut. Data mereka sudah diserahkan ke Bareskrim dan diberi kesempatan 1 kali 24 jam untuk mengklarifikasi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan bahwa penangkapan tersangka teroris di Bekasi bukan pengalihan isu. Ia minta masyarakat untuk tidak mudah membuat komentar seperti itu. Tolong ya, jangan sampai terpengaruh, mudah berkomentar, pengalian isu segala macam. Kalau seandainya memang ada bukti, ada bukti nyata bahwa ini adalah rekayasa, tunjukkan buktinya itu. Dan nanti kita akan lakukan tindakan tegas. Ya. Saya sendiri kalau ini adalah rekayasa, saya siap dicopot. Sabtu lalu, Densus 88 Polri menangkap 3 orang tersangka terorisme di Bintara Jaya, Bekasi. Selain itu, aparat juga mengamankan bom berdaya ledak tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, institusi Polri tampaknya terganggu dengan tudingan penangkapan teroris Bekasi adalah pengalihan isu. Pimpinan tertinggi Polri Jenderal Tito Karnavian bahkan siap dicopot dari jabatannya jika benar dan ada bukti tudingan ini. Dan siang tadi Bareskrim Polri telah mengundang Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, anggota DPR terkait dengan kasus ini. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang berada di studio. Saat ini bersama saya sudah ada Kombes Polisi Sulistyo Pujo, analis kebijakan Karopenmas Polri. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pujo. Dan juga ada Irwansyah, pakar komunikasi. Selamat malam Pak Irwansyah. Selamat malam Mbak Ya, Zakia. dan juga kami akan bergabung bersama kami dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Eko Patrio atau juga Eko Hendro Purnomo yang nanti akan bergabung bersama kami. Tetapi pertama-tama saya ingin ke Pak Pujo terlebih dahulu. Pak Pujo, pada akhirnya Polri mengundang
Eko terkait untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Undangan klarifikasi ini sangat diseriusi oleh polisi, tetapi dari mana dasarnya ketika untuk memanggil ini sendiri? Apakah dari media sosial atau dari pemberitaan media? Jadi kejadian itu kan antara waktu yang dituliskan di media sosial yang mengatasnamakan beliau, Pak Eko Patrio, maupun dengan tulisan itu sedang dilakukan pengecekan secara digital tentu saja, ya kan, yaitu beberapa media online yang menulis itu sedang dilakukan pengecekan secara digital tentang tempo waktu tersebut. Tetapi yang perlu kita sikapi, yang pertama adalah ada 3 topik di sini yang harus kita sikapi. Yang pertama adalah adanya upaya maksimal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap kasus ancaman teror, dan alhamdulillah berhasil, di mana banyak negara tidak berhasil mengungkapnya dan terjadi banyak korban di 5 negara. Ya. Dan itu menjadi suatu prestasi yang menurut saya juga patut untuk digarisbawahi untuk usaha keras daripada rekan-rekan kita Kepolisian. Tapi dasar pemanggilan ini sendiri apa? Yang kedua adalah isu tentang adanya tulisan dari beberapa media sosial, ya, media online yang menyatakan bahwa saudara Eko Patrio, ya, itu menuliskan bahwa itu pengalian isu daripada kasus saudara Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Yang ketiga adalah bahwa saudara Eko Patrio sendiri tadi telah diundang, ya, diundang untuk interview, untuk melakukan klarifikasi. Karena yang disebut di tulisan di media online tersebut adalah saudara Eko, dan itu kita memberikan upaya perlindungan secara maksimal, jangan sampai terjadi adanya salah kita menentukan permasalahan sebenarnya itu apa, mengapa. Tapi sebelum melakukan mengundang begitu dari saudara Eko sendiri untuk dilakukan klarifikasi, tentunya sudah ada penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena kalau tidak akan ada reaksi juga dari polisi. Jadi kan begini ya, Tapi bisa dijawab nanti Pak Pujo, karena kita harus jeda dulu. Dan nanti kami juga akan mengklarifikasi juga terhadap Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang akan bergabung bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa, tetap bersama kami.